Shalom, perkenalkan nama saya Beatrice Lara. Saya dari kelas A2 semester 4 Prodi Manajemen. NIM saya 2010417166. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari 4 video yang telah saya tonton di forum Simple. Metode MODI merupakan metode penyelesaian kasus transportasi yang dikembangkan dari metode stepping stone atau metode FAM. Tujuan penelitian ini menentukan distribusi air yang optimal dengan biaya distribusi yang minimum. Kelebihan metode MODI adalah jumlah iterasi yang lebih sedikit dan indeks perbaikan dapat dicari tanpa harus mencari loop dari tiap-tiap sel kosong. Hanya membutuhkan satu loop yang didapat setelah menentukan sel dengan indeks perbaikan terbesar. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai keempat video yang ada di forum Simple. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyelesaian dari metode NWC, metode LC, metode FAM, dan metode MODI. Simak videonya ya. Diketahui pabrik M ke gudang A 20, ke gudang B 5, ke gudang C 8, maka kapasitas pabriknya 90. Pabrik M ke gudang N dan ke gudang A yaitu 15, ke gudang B yaitu 20, ke gudang C yaitu 10, dan kapasitas pabriknya 60. Dari pabrik O, gudang A yaitu 25, gudang B yaitu 10, gudang C yaitu 19, kapasitas pabrik 50. Maka kebutuhan gudang dari gudang A yaitu 50, gudang B yaitu 110, gudang C yaitu 40, kapasitas pabriknya maka 200. Baiklah, saya akan menyelesaikan metode NWC terlebih dahulu. Dari pabrik M ke gudang A yaitu 20. Dari pabrik M ke gudang B yaitu 5. Dari pabrik M ke gudang C yaitu 8. Maka kapasitas pabriknya yaitu 90. Baik, selanjutnya pabrik N yaitu dari gudang A 15 ke gudang B 20. Dari gudang C 10, maka kapasitas pabriknya 60. Pabrik O ke gudang A yaitu 25, ke gudang B yaitu 10, ke gudang C yaitu 19, maka kapasitas pabriknya yaitu 50. Kebutuhan gudang yang A yaitu 50, yang B yaitu 110, yang C yaitu 40, kapasitas pabriknya 200. Maka cara mencarinya, karena metode NWC itu mulai dari sebelah kiri, maka kita mulai dari kiri terlebih dahulu di gudang A. Kebutuhan gudang yang di gudang A yaitu 50. Jadi di baris M kita tulis 50. Karena 50 sudah mencukupi kebutuhan gudang, maka di pabrik N kita coret dan di pabrik O juga kita coret karena sudah mencukupi kapasitas maksimum. Selanjutnya gudang B. Di gudang B kebutuhannya 110, maka pabrik M kita tulis 40, pabrik N 60, pabrik O 10. 40 ditambah 10 ditambah 60 yaitu 110. Maka 40, 60, dan 10 sudah mencapai kapasitas maksimum yaitu 110. Selanjutnya gudang C. Kebutuhan gudangnya yaitu 40. Maka karena metode NWC ini mulai dari pojok kiri atas dan berakhir di pojok kanan bawah, maka pabrik M kita coret dan di pabrik N kita coret juga. Karena ini sudah mencukupi, jadi ini sudah terpenuhi. Jadi
total biaya pengangkutan setiap ton dari pabrik MNO ke gudang ABC yaitu 3.260. Dapatnya itu 50 dikali 20, kemudian ditambah 40 dikali 5, ditambah 60 dikali 20, ditambah 10 dikali 10, ditambah 40 dikali 19. Maka hasilnya itu 3.260. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode LC. Diketahuinya pabrik M 20, pabrik N 15, pabrik O 25. Kemudian gudang B, pabrik M 5, gudang B pabrik N 20, gudang B pabrik O 10, gudang C pabrik M 8, pabrik N 10, pabrik O 19. Kapasitas pabrik M 90, pabrik N 60, pabrik O 50. Maka karena metode LC dilakukan langkah pengalokasiannya mulai dari biaya terendah dalam tabel. Maka karena di sini nilai biaya terendahnya yaitu 5, maka kita mulai dari gudang B. Nah, karena kebutuhan gudangnya 110, maka kita harus mencukupi kebutuhan maksimumnya 110 ya. Di sini kita tulis 90 dan di sini boleh kita kosongkan atau kita arsir. Dan yang di sini 20. Selanjutnya ke gudang C. Kapasitas maksimumnya yaitu 40, maka pabrik M kita coret, pabrik O kita coret. Nah, karena 40 sudah mencapai kapasitas maksimum, maka sel-sel yang kosong ini kita hilangkan. Selanjutnya gudang A. Gudang A kebutuhannya yaitu 50, maka pabrik M-nya kita coret. Nah, di sini 20 tambah 30 yaitu 50, sudah dapat kapasitas maksimumnya. Jadi, total biaya pengangkutan setiap ton dari pabrik MNO ke gudang ABC yaitu 2.100. Bagaimana mencarinya? Kita menghitungnya mulai dari sini. 90 dikali 5 ditambah 20 dikali 15. Ini 20 dikali 15 ditambah 40 kali 10 ditambah 30 dikali 25 ditambah 20 dikali 10, maka hasilnya yaitu 2.100. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode FAM. Metode FAM ini dilakukan dengan langkah pengalokasian pada kotak variabel dengan biaya terendah pada baris atau kolom yang terpilih. Jadi kita bebas memilih kolom yang mana yang duluan akan kita pilih. Misalnya kita pilih di gudang A ya. Jadi karena kebutuhannya itu 50, maka pada pabrik M kita kosongkan selnya dan pabrik O juga kita kosongkan. Maka ini sudah mencapai kapasitas maksimumnya yaitu 50. Selanjutnya gudang B. Gudang B ini kapasitas maksimumnya 110. Maka kita akan mencari hasilnya 110 yaitu di gudang M, di pabrik M 60 dan di pabrik O 50. Kita arsir sel yang kosong. Selanjutnya
gudang C. Gudang C ini kapasitas maksimumnya 40, maka sel yang kosong ini kita arsir juga karena 30 dan 10 sudah mencapai kapasitas maksimumnya. Jadi, total biaya pengangkutan setiap ton dari pabrik M, N, O ke gudang ABC yaitu 1.890. Dapat 1.890 itu dari hasil perkalian 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 10, maka hasilnya itu 1.890. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari metode Modi. Pertama-tama kita ketahui dulu pabrik M-nya itu 20, pabrik N di gudang A-nya 15, pabrik O di gudang A-nya 25. Kebutuhan gudangnya 50. Pabrik M di gudang B 5, pabrik N di gudang B 20, pabrik O di gudang B 10, maka kebutuhan gudangnya yaitu 110. Kemudian pabrik M di gudang C yaitu 8, pabrik N di gudang C yaitu 10, pabrik O di gudang C yaitu 19. Kapasitas maksimumnya yaitu 40. Kapasitas pabrik M yaitu 90, kapasitas pabrik N yaitu 60, kapasitas pabrik O yaitu 50. Kebutuhan gudang kapasitas pabrik itu 200. Jadi, rumus yang akan kita gunakan di metode Modi itu ya C sama dengan U tambah V, E sama dengan C dikurang U dikurang V. Nah, yang pertama-tama kita akan mencari kebutuhan gudang A. Kita mulai dari sini ya. U1 sama dengan 0. Mengapa sama dengan 0? Karena setiap angka pertama itu maka akan ditulis dengan angka 0. Kemudian pabrik N ini kita sebut dengan U2. Hasilnya negatif 5. Nah, kebutuhan gudang itu kita sebut dengan U3, hasilnya 5. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana mencari U1, U2, dan U3. Kemudian gudang A ini kita sebut dengan V1 sama dengan 20, gudang B V2 sama dengan 5, gudang C V3 sama dengan 15. Nanti juga saya akan menjelaskan bagaimana mendapatkan hasil 20, 5, dan 15 ini. Baiklah, kita mulai satu persatu ya. M ke B. Nilai C-nya sama dengan U tambah V. U tambah V. Nah, ini angka 5 ada di U3 kan? Jadi, sama dengan 5 sama dengan 0 ditambah V. 0 ditambah V. Nah, selanjutnya V sama dengan 5 di gudang U3 dikurang 0 sama dengan 5. Ini ya. Selanjutnya C ke B, nilainya yaitu 10. Nilainya yaitu 10, C ke B yaitu nilainya 10. Nih, nilainya 10. C ke B 10 tambah berapa hasilnya 20, jadi tambah 10 ya. 10 sama dengan 4 tambah 5. U 10 dikurang 5 sama dengan 5. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Selanjutnya O ke A 25 sama dengan 5 ditambah V. 5 ditambah V.
Ini 5 ditambah V. V sama dengan 25 dikurang 5 sama dengan 20. N ke A 15 dikurang U ditambah 20. U sama dengan negatif 5. Ini tadi cara carinya. N ke C 10 sama dengan negatif 5 ditambah V. Jadi V-nya ini kan tadi kan awalnya kosong nih. Jadi yang ini yang kosong tadi hasilnya 15. Negatif 5 ditambah V. Karena V-nya belum diketahui, maka 10 ditambah negatif 5 yaitu 15. Baik, selanjutnya M ke A E sama dengan 20 dikurang 0 dikurang 20. 20 dikurang 0 dikurang 20 sama dengan 0. M ke C E sama dengan 8 dikurang 0 dikurang 15. Hasilnya negatif 7. N ke B E sama dengan 20 dikurang 5 dikurang negatif 5 sama dengan 20. O ke C E nya yaitu 19 dikurang 5 dikurang 15 sama dengan negatif 1. Nih ini 50. Karena yang ini 50 kan kebutuhan gudangnya, maka 50 ini hasilnya dari sini yang ini kita arsir. Nah, mengapa di sini ada negatif 30 dan 20? Karena yang ini kan tidak ada isinya tuh yang di metode FAM tadi. Karena metode MODI ini hasilnya akan sama dengan metode FAM. Nah, di sini negatif 30 karena yang ini dikosongkan pada metode FAM. Jadi di sini 30 kurang 30 ditambah 20 maka hasilnya 50. Yang ini gudang B. Ini 110 kebutuhan gudangnya. Yang ini karena yang ini di gudang B pada metode FAM, yaitu pabrik M-nya itu 60 dan pabrik N-nya itu 50. Maka di sini 90 dan 20 mencapai 110. Kemudian yang ini kan 40 nih kapasitas maksimumnya, maka 30 ditambah 10 ya, hasilnya 40. Di sini dikosongkan, ditambah, dan di sini dikurang negatif 40. Baiklah, demikian hasil presentasi saya mengenai keempat video yang telah saya tonton di forum Simple dan penjelasan singkat saya mengenai metode NVC, metode LC, metode FAM, dan metode MODI. Demikian, terima kasih telah berpartisipasi dalam video saya.